Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan kumpulkan kami dari Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, dari Amerika. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa diberkati oleh pujian dan penyembahan, dan kami percaya hati kami sudah dibaca, hati kami sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya mukjizat sedang terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhan sedang menguatkan, menyempurnakan iman kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan bersabda kepada kami, Tuhan berfirman kepada kami, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Terangi hati dan pikiran kami Roh Kudus, untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, wibawa, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Biar firman yang disampaikan jadi berkat yang akan merevolusi, yang akan mengubah dan memerdekakan setiap kami. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah Zoom ini. Kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran kami hanya untuk taat kepada firman Kristus. Berkati semua umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada hari ini saya ingin berbicara tentang kemurahan hati. Satu hari, beberapa hari yang lalu saya bangun pagi, waktu itu saya harus khotbah untuk satu ibadah. Terus saya bergumul, apa yang harus saya sampaikan? Dan saya mendengar Tuhan berbicara sangat kuat di dalam hati saya. Tuhan berkata begini, keinginan manusia dengan keinginan Tuhan itu berbeda dan seringkali bertolak belakang. Manusia di akhir zaman ingin semakin kaya, ingin semakin sukses, ingin semakin cantik, ingin semakin ganteng, ingin semakin bahagia, ingin semakin berkuasa. Manusia mengejar semua hal-hal yang duniawi ini. Sementara keinginan Tuhan adalah untuk mengubah hidup kita, karakter kita menjadi serupa seperti Yesus. Makanya saya mau hari-hari ini berbicara tentang karakter. Lebih menekankan tentang karakter. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang menulis demikian. Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, merciful, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kita baca merupakan khotbah pertama Yesus. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Indonesia, judul khotbah ini adalah khotbah di bukit atau sabda bahagia. Tapi kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris judul khotbah ini adalah Beatitude, berbicara tentang sikap, berbicara tentang karakter. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya dalam pelayanan, dia perlu memperlengkapi mereka dengan karakter. Saudara sekalian, karakter itu sangat penting. Yang pertama, tahukah saudara bahwa karakter berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata? Character speak louder than the words. Kalau kita mau bersaksi kepada orang, kalau kita mau jadi berkat sama orang, seringkali dengan kata-kata itu nggak cukup. Harus disertai dengan karakter kita. Dan karakter kita akan berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Sarana dalam penginjilan bukan kefasihan kita bicara, tapi perubahan karakter kita. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita akan melihat perubahan karakter kita. Kenapa saya bertobat? Kenapa saya melayani Tuhan? Karena saya melihat perubahan karakter daripada mama saya. Mama saya, maaf, sudah berkata-kata, bersaksi tentang Tuhan kepada kami semua. Tapi kami nggak tertarik. Kenapa? Karena waktu itu kami lihat kelakuan mama dengan perkataan mama beda.
Nah, ketika hidup mama mulai berubah, dia yang tadinya tukang ngomel, tukang komplain, mulai suka memuji-muji Tuhan. Dia yang tadinya seorang wanita yang emosional menjadi sabar. Nah, perubahan karakter mama inilah yang memenangkan kami anak-anaknya, yang membawa kami datang kepada Tuhan. Makanya para istri yang ingin suaminya bisa bertobat, maka cara yang paling efektif adalah bukan khotbahin suamimu. Kadang-kadang suami itu gengsi ya. Laki-laki itu makhluk paling sombong, kecuali saya dan Frans, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara, laki-laki itu diomongin susah terima. Betul nggak? Apalagi oleh istri yang dia rasa lebih lemah, lebih nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Jadi kalau istri ngomong, laki-laki itu suka nggak dengerin. Nah, seringkali suami kita akan bertobat, anak-anak kita akan bertobat, datang kepada Tuhan, yaitu melalui karakter kita. Karakter kita berbicara dengan sangat kuat. Saya membaca satu artikel dan saya kaget. Ini berita baik untuk para wanita. Semua orang ingin jadi influencer, ya, ingin jadi orang yang memberikan pengaruh pada orang lain. Dan ternyata survei membuktikan ada 3 kelompok orang yang paling berpengaruh dalam hidup orang. Yang pertama yang paling mempengaruhi orang adalah ibu. Seorang anak punya pengaruh kuat dari ibunya. Dia belajar, dia meneladani ibunya. Yang kedua, yang influencer terhebat di muka bumi ini adalah oma, nenek. Seringkali nenek jadi teladan buat kita. Dan yang ketiga, yang jadi influencer yang hebat adalah istri. Jadi ibu, nenek, oma, dan istri. Maaf, semuanya wanita. Tapi saya nggak terima. Ini saatnya kita pria-pria emansipasi ya. Kita harus jadi influence bagi keluarga kita. Nah, ternyata karakter speak louder than the words. Yang kedua yang saya pelajari adalah karakter kita bisa mengangkat kita, karakter kita juga bisa menghancurkan kita. Seringkali kita ketemu orang, kita nggak suka sama orang. Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Anda nggak suka seseorang? Pasti jawabannya karena dia sombong, Pak. Karena dia orangnya kasar. Karena orangnya pembohong. Bukankah itu berbicara tentang karakter? Coba bayangkan satu orang yang Anda kagumi, satu orang yang Anda hormati. Dan kalau saya tanya apa faktor yang menyebabkan Anda mengagumi orang itu? Pasti engkau bilang orangnya tulus, Pak, seperti Pak Agus Lutan. Orangnya baik, Pak. Orangnya itu murah hati, generous banget. Orangnya itu begini-begini. Semuanya bicara tentang karakter. Jadi karakter kita bisa membuat orang memuji kita, menghargai kita, mengangkat kita, tapi karakter juga bisa menghancurkan kita. Saya melihat ada banyak orang punya potensi yang hebat. Banyak orang punya talenta yang spektakuler. Tetapi kenapa nggak bisa sukses? Masalahnya adalah karakternya. Makanya yang ketiga yang saya pelajari adalah karakter kita membatasi karisma kita. Karakter kita membatasi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bicara karisma, itu berkat dari Tuhan. Karisma itu bisa potensi, bisa karunia-karunia, bisa kepintaran, kreativitas, berkat-berkat, itu karisma. Tapi karisma kita nggak akan pernah bisa melampaui karakter kita. Anda pernah lihat ada orang punya karisma yang hebat, punya potensi yang luar biasa, tapi nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena karakternya tidak baik. Maka dari itu berkat Tuhan, kenapa tidak maksimal dalam hidup kita? Mungkin penghalangnya adalah karakter kita. Dan yang keempat yang saya pelajari, karakter itu harus diproses. Kata karakter itu dalam bahasa Inggrisnya engrave, yang artinya seperti sebuah kaca yang harus diukir. Dan ketika kaca itu diukir, itu sakit loh. Ketika kaca itu diukir, itu nggak enak. Kita dengar dia ngilu, betul nggak? Nah, saudara sekalian, yang namanya karakter harus diproses. Yang namanya karakter harus dibentuk oleh Tuhan. Saya dulu orangnya kasar. Kalau ngomong ketus jutek. Syaraf tega saya dulu putus. Ya Bapak Ibu saudara sekalian. Saya orangnya tega banget. Saya orangnya nggak gampang kasihan sama orang.
Saya orangnya nggak gampang berbelas kasihan sama orang. Itu saya. Saya kalau ngomong sama istri saya dulu nggak pikir perasaannya, nggak pikir resiko dia tersinggung, dia sakit hati, masa bodoh. Pokoknya apa yang saya suka omong, saya omong. Itu saya dulu. Tapi Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya, Tuhan hancurkan semua kesombongan saya, keegoisan saya. Dan saya belajar dari orang yang mungkin ngomongnya lebih baik, yang mungkin tidak jadi emosional, yang mungkin jadi lebih sabar, dan itu menjalani proses Tuhan. Kenapa sih Pak saya menderita? Kenapa sih Pak saya punya masalah? Kenapa sih Pak saya punya beban pergumulan? Salah satu penyebabnya yaitu Tuhan ingin mendewasakan karakter kita. Jadi masalah kita, persoalan kita, itu mendewasakan karakter kita, memproses karakter kita, membentuk karakter kita, sehingga karakter kita menjadi serupa seperti Yesus. Nah, pada hari ini saya ingin kita belajar tentang satu karakter yang penting, yaitu kemurahan hati, merciful. Nah, banyak orang tanya, Pak, kenapa kita harus murah hati? Kenapa kita harus jadi orang yang merciful? Alasannya pertama, karena itu karakter ilahi. Itu karakternya Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang merciful. Kita bersyukur punya Tuhan yang murah hati. Mari kita baca Lukas pasal 6 ayat 36. Menulis demikian. Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus murah hati, kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Kita bersyukur banget Bapa kita murah hati. Saudara, kata anugerah, kata grace itu berbeda dengan kata mercy, murah hati. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang gracious, Tuhan yang beranugerah, berkasih karunia, tapi kita juga bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang murah hati kepada setiap kita. Apa bedanya? Saudara, anugerah artinya adalah kita menerima semua berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebetulnya kita tidak layak, yang sebetulnya kita tidak pantas terima, dan bukan karena usaha pekerjaan kita. Sekali lagi, anugerah adalah berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebetulnya kita tidak pantas, kita tidak layak untuk menerimanya. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi itu semua diberikan oleh Tuhan. Apa arti kata murah hati? Murah hati kebalikannya, artinya kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Saudara perhatikan, harusnya karena dosa kita harus dihukum. Seharusnya karena pelanggaran kita harus binasa. Seharusnya karena kesalahan kita harus masuk neraka. Seharusnya karena dosa-dosa kita dikutuk. Betul nggak? Tapi puji Tuhan, Tuhan itu merciful. Dia membatalkan semua itu dalam hidup kita. Dia menjadikan Yesus substitusi, pengganti kita. Jadi yang binasa Yesus, yang dihukum Yesus, yang dikutuk Yesus. Akibatnya apa? Karena kemurahan hati Tuhan kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Karena kemurahan hati Tuhan kita memiliki kehidupan. Kita nggak mati, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Dan karena kemurahan hati Tuhan, kita hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau anugerah kita nggak pantas, kita nggak layak menerima. Tapi kalau mercy artinya kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya yang negatif kita terima. Tuhan membatalkan semuanya, Tuhan menjauhkan semuanya, sehingga hidup kita diberkati, hidup kita disembuhkan, hidup kita memiliki hidup yang kekal, kita punya kehidupan, kita tidak dihukum, tapi kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Tidakkah Anda bangga Bapak kita Bapak yang murah hati? Amin. Saudara-saudaraku, yang kedua kenapa kita murah hati? Karena Alkitab berkata orang yang murah hati akan berbahagia. Orang yang murah hati akan diberkati. Betul? Siapa mau diberkati? Jadi kunci berkat itu karakter.
Dengar, kalau Anda mau diberkati, Anda harus punya karakter yang ilahi. Karakter yang baik. Dan apa berkat orang yang murah hati? Dikatakan dia akan memperoleh kemurahan. Di sini berlaku hukum tabur dan tuai. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ketika kau menabur kemurahan hati, kau akan mendapatkan kemurahan hati. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Apa sih Pak? Orang yang murah hati itu siapa sih? Apa artinya murah hati? Yang pertama, orang yang murah hati, orang yang tidak mudah mencap, orang yang tidak mudah komen, yang tidak mudah menghakimi orang lain. Itu orang murah hati. Orang murah hati nggak asal langsung menghakimi orang, nggak langsung komen orang, nggak langsung saudara memberikan cap kepada orang. Manusia itu gampang sekali ngecap orang. Oh dia sombong, dia jutek, dia nggak baik orangnya, asal bunyi aja. Tanpa kita mengerti siapa orang itu. Kalau saudara tidak kenal saya itu tipe karakter orang yang kalau dekat itu susah. Kan beda saya sama Frans ya. Frans itu orangnya ramah banget, murah senyum ya, ngomongnya pintar. Kalau saya enggak, saya ini asalnya itu pendiam. Saya bukan orang yang ramah-ramah pecicilan gitu loh. Saya nggak bisa begitu. Memang itu karakter saya. Jadi saya itu kalau orang nggak kenal saya, mereka bilang saya sombong, songong, susah didekati, untouchable. Itu saya. Tapi kalau Anda sudah kenal saya, orang semua bilang Pak Agus tuh baik orangnya. Pak Agus tuh tulus promo diri dikit ya. Pak Agus tuh orangnya, aduh sincere banget kalau berteman itu apa adanya. Nah, semua orang yang tadinya lihat saya pertama semua bilang sombong. Tapi kemudian setelah mereka dekat dengan saya, mengenal saya, ternyata paradigma mereka berubah. Jangan jadi orang yang gampang ngecap orang. Jangan jadi orang yang gampang hakimi orang. Jangan jadi orang yang gampang komen tentang orang. Nah kalau kita hidup dalam komentar orang, kita bisa gila saudara. Makanya ponakan saya Katy Perry pernah bilang gini. Katy Perry pernah bilang gini, kalau Anda punya media sosial, nggak usah baca komennya. Nanti Anda sakit hati, nanti Anda frustrasi. Tutup komennya, nggak perlu baca komennya. Sekarang katanya di luar negeri, di beberapa negara, komennya Instagram itu ditutup, saudara. Supaya orang nggak baca, supaya orang nggak bisa nulis. Karena apalagi jujur ya, netizen plus 62 itu sadis-sadis tuh, saudara. Yang kawin orang di Thailand yang ribut tuh di sini, saudara. Yang masalah di Korea yang nyinyir itu di sini. Nah orang kalau kita dengar komen orang, kita nggak pernah jadi seseorang loh. Karena komen orang cenderung negatif. Komen orang cenderung melemahkan kita. Betul nggak saudara sekalian? Komen orang cenderung menjatuhkan hidup kita. Bahaya kalau kita jadi orang yang suka approve orang. Banyak orang yang suka di-approve ya. Gimana menurut lu penampilan gua? Oke nggak sih? Nah kita suka dengar kata orang. Kita gila sendiri loh. Kita pusing sendiri. Hari ini orang bisa berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi besoknya orang yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia. Betul nggak saudara? Pendapat komen orang bisa berubah-ubah. Hari ini orang bilang Anda cantik, besok orang bilang Anda jelek. Hari ini Tuhan bilang Anda baik, besok orang bilang Anda sombong. Saya belajar nggak mau haus akan approval orang. Yang bagi saya penting adalah Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Peduli amat kata orang. Dulu sebelum saya berubah, saya itu suka approval orang. Saya ini orangnya sombong, perfeksionis, ingin semuanya perfect. Jadi saya selalu nanya pendapat orang. Kalau saya selesai khotbah, saya tanya sama orang nih, bro, sis, menurut Anda khotbah saya bagus nggak? Kalau mereka bilang khotbahnya bagus, saya sombong. Tapi kalau mereka bilang khotbahnya nggak bagus, bisa sakit hati 3 hari loh, saudara-saudaraku. Nah, saya mau beritahu ya, jangan hidup dengan tergantung pada komen orang. Jangan siapa diri kita ditentukan oleh komentar orang. Kita bisa hancur. Kita bisa hancur. Maka dari itu jangan jadi orang yang selalu mengandalkan komen orang.
Ada seorang bapak dan anak, dia bawa kudanya ke pasar. Dia mau belanja, dia bawa kudanya ke pasar. Nah, waktu mereka lagi jalan, kudanya dibawa, bapak anak ini jalan kaki bersama dengan kudanya. Ketemu orang, berpapasan dengan orang, orangnya bilang gini, bapak, anak, kalian ini bodoh, ada kuda kok nggak dinaikin? Naikin dong kudanya. Ngapain kalian capek-capek jalan? Itu komen orang pertama. Akhirnya si anak bilang, udah papa yang naik kuda, saya yang jalan. Nah akhirnya bapaknya naik kuda, kudanya digiring, terus anaknya tuntun kuda itu. Ketemu orang. Ternyata orang ini anggota Komisi Hak Asasi Bapak-Bapak. Dia ngelihat gini, kok Komisi Hak Asasi Anak-anak. Dia bilang ini bapak kurang ajar banget. Ini anak disuruh jalan, bapaknya yang naik kuda. Gak pantas ini. Ini kami dari Komite Hak Asasi Anak-anak menuntut hal ini. Akhirnya bapaknya turun dari kuda, dia suruh anaknya yang naik kuda, tunggangi kudanya. Jalan lagi, ketemu lagi sama orang. Kebetulan orang ini anggota Komisi Hak Asasi Bapak-Bapak. Dia bilang gak pantas, masa anak kualat, kurang ajar, bapaknya disuruh jalan, anaknya yang naik kuda, gak boleh kayak gini. Akhirnya mereka sepakat bapak anak naik kuda. Begitu bapak anak naik kuda, ketemu dengan anggota Komisi Hak Asasi Kebinatangan. Mereka bilang ini biadab banget, tidak sesuai dengan kebinatangan, masa dua orang naik kuda. Saudara, kalau kita dengar komen orang, tidak ada yang benar. Semuanya salah. Betul nggak saudara? Makanya jadi orang yang murah hati, jangan gampang komen orang. Seringkali gini, kita komen orang itu sekarang. Kita nggak tahu nanti hidupnya seperti apa. Contohnya Thomas Alva Edison. Gurunya komen, nih anak bodoh, goblok, nggak bisa sekolah, nih anak nggak pernah jadi orang, nggak punya masa depan. Itu komen daripada gurunya. Tapi apa yang terjadi? Sejarah membuktikan Thomas Alva Edison menjadi salah satu orang jenius yang pernah hidup di muka bumi ini. Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus tutup kuping kita terhadap komen orang. Dan saudara, apalagi banyak ibu-ibu di tempat ini, jangan jadi orang yang gampang komen, gampang ngecap orang, gampang ngakimi orang. Nah, waktu Ayub mengalami ujian Tuhan, betul ya? Ayub itu anaknya mati, hartanya habis, dia mengalami satu penyakit bara yang begitu busuk dan mengerikan. Nah, temannya datang, ada 4 orang. Saudara tahu apa yang temannya lakukan beberapa hari pertama? Temannya cuma diam, saudara. Kenapa? Mereka nggak tahu harus ngomong apa. Sometimes ministry of silence itu penting loh. Kadang-kadang pelayanan diam itu penting. Ketika kita ketemu orang, maaf, mungkin sebagian kita punya masalah dalam rumah tangga. Ketemu orang jangan langsung dihakimi, lu yang salah sih, lu yang bodoh sih, lu yang gini-gini sih. Nah, kita kadang-kadang nggak ngerti masalah. Jangan cepat ngomong. Kadang-kadang diam itu emas. Yang penting bagi orang itu lu nggak usah ngomong. Selama lu bisa dampingi gua, lu bisa temenin gua, it's okay. Betul nggak sebentar ya? Kadang-kadang ketika kita susah, kita lagi menderita, kita lagi sedih, kita butuh ada temen tuh nemenin aja. Nggak usah ngomong. Betul nggak? Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Tapi apa yang terjadi? Kemudian 3 dari mereka berkomentar. Tapi komentarnya salah. Dan Tuhan marah. Mereka menuduh Ayub salah. Mereka menuduh Ayub tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka menuduh Ayub berdosa. Paling gampang kan? Kalau kita lihat orang punya masalah, abis sih lu berdosa, abis sih lu gak setia, abis sih lu sombong. Gampang sekali ngacungin tuduhan kepada orang. Makanya jangan menghakimi. Ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu akan balik sama kita. Kalau kita suka menghakimi, kita akan dihakimi, kata Alkitab. Ketika Anda menghakimi orang, 1 telunjuk ke orang, 4 jari ke kita. Makanya koreksi diri kita sebelum kita ngomong. Evaluasi diri kita sebelum kita ngomong. 3 teman Ayub salah semuanya. Salah. Mereka nuduh Ayub nggak benar. Mereka nuduh Ayub tuh bersalah, berdosa, tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kan enggak seperti itu ceritanya. Mereka tidak tahu skenario pembicaraan Tuhan dengan iblis.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma satu yang berkata benar, yaitu Elihu. Dia yang berkata benar, sampai Tuhan marah loh kepada 3 teman Ayub itu, dan Ayub harus membawa korban untuk mereka. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan cepat komen kepada apa yang orang alami. Satu hari Yesus ketemu murid-muridnya, ketemu dengan orang yang buta sejak lahir. Murid-murid kepo, tanya gini, Tuhan, yang berdosa siapa nih? Yang salah siapa nih? Saya bingung ya, kenapa kita orang Kristen selalu menghubungkan masalah dengan dosa? Betul nggak? Ini dosanya si Fran apa ya? Kok dia mengalami masalah ya? Ketika teman cerita, gue COVID loh, apa dosa lo? Betul nggak? Gue begini loh, dosa lo ini. Selalu fokusnya dosa. Kata Yesus, bukan karena dosa siapa-siapa, tapi orang ini buta supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nggak ngerti apa yang terjadi, tutup mulut. Kalau tidak ngerti apa yang terjadi, jangan juga komen. Nah, saudara sekalian, baca bersama saya Amsal 29 ayat 20. Ini bagus banget. Amsal 29 ayat 20 menulis begini. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, cepat ngomong, cepat komen, cepat menghakimi. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Artinya apa? Orang bebal, orang bodoh jauh lebih bagus daripada orang yang cepat ngomong, cepat komen, cepat berkata-kata. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan there is more hope for a fool than someone who speak without thinking. Bagi orang bodoh jauh punya harapan daripada orang yang speak without thinking, yang ngomong dulu tanpa mikir. Nah, sering kayak gitu kan? Kita ngomong, kemudian kita nyesel. Kok gue ngomong gini ya? Harusnya kita pikir dulu baru kita ngomong. Kita analisa dulu baru kita ngomong. Jangan kita jadi orang yang speak without thinking. Yang ngomong dulu baru kemudian kita mikir. Nah, kita harus jadi Elihu nih. Bijaksana dalam berkata-kata. Makanya saya suka kita ini harus jadi Barnabas. Nama Barnabas, Sons of Encouragement. Anak penghiburan. Kita harus jadi orang-orang yang memberikan kekuatan pada orang lain. Kita harus jadi orang-orang yang memberikan penghiburan kepada orang lain. Kita harus jadi orang-orang yang memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang. Kita harus jadi son of encouragement. Kita harus jadi orang-orang yang kata-kata kita memberkati orang-orang. Menundukkan hati orang-orang. Bukan mengkritik, bukan menghakimi, bukan menuduh, tapi membangun orang-orang. Menasihati orang-orang, menguatkan orang-orang, menolong orang-orang. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya penghakiman, kritikan, komen itu yang pertama lahir dari asumsi kita. Nah, asumsi itu belum tentu benar. Apa yang Anda pikir benar belum tentu itu benar. Makanya hati-hati, jangan keluar dari asumsi kita, opini kita. Mungkin Anda sedang makan di sebuah restoran, mungkin pelayannya kurang ramah, terus Anda marah-marah. Mungkin Anda nggak tahu, mungkin suaminya baru meninggal, mungkin anaknya lagi dirawat di rumah sakit, kita kan nggak tahu. Betul nggak saudara? Maka dari itu jangan berasumsi. Opini itu berbahaya. Dan biasanya kenapa kita menghakimi orang, itu biasanya lahir dari kesombongan. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih rohani, kita merasa lebih baik, dan kita gampang nuding orang. Kita gampang komen orang. Ayo semua ibu-ibu, bapak-bapak di PD Victory, ayo jadi orang murah hati. Gak gampang ngomongin orang, gak gampang kepo, gak gampang nyinyir. Amin. Yesus ketika dijebak dengan wanita yang berzina, mereka suruh Yesus untuk melempari wanita itu dengan batu. Nah, Yesus dilema nih. Kenapa? Kalau Yesus lempar dengan batu, secara hukum Roma, Yesus melakukan kekerasan dan Yesus bisa ditangkap. Ini jebakan buat Yesus. Tapi Yesus berkata begini, barang siapa yang tidak berdosa dari kalian, silakan lempar duluan. Artinya apa? Yesus membenci dosa. Yesus tidak kompromi dengan dosa, tapi Yesus bermurah hati kepada para pendosa. Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa. Makanya saudara, stop, jaga mulut kita.
Jaga komen kita. Jangan gampang nuduh, menghakimi, ngecap orang. Yang kedua, orang yang murah hati adalah orang yang mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Orang yang bisa mengampuni orang-orang yang melukai dan mengecewakan hidupnya. Yesus katakan salah satu perangkap iblis untuk menghancurkan kita adalah perlakuan buruk orang. Perlakuan buruk orang, kejahatan orang, pengkhianatan orang, kalau respon kita salah, itu menjadi perangkap iblis yang menghancurkan hidup kita. Dalam bahasa asli namanya skandalon, dalam bahasa Inggris namanya offense, dalam bahasa Indonesia mungkin perlakuan buruk orang kepada kita. Yesus katakan di dalam dunia realitas ini, setiap kita bisa terluka. Setiap kita bisa dikhianati. Setiap kita bisa dikecewakan, siapapun juga orangnya, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan. Saudara, sebagai manusia kita ini rapuh, kita ini fragile, kita bisa sakit hati loh. Kita bisa kecewa loh, kita bisa tertolak loh, kita bisa dikhianati loh, dan kita ini nggak kebal dari semua itu. Nah, saudaraku yang terkasih, itu jebakan iblis. Ketika respon kita salah, kita mengelola kekecewaan dengan cara yang salah, itu menghancurkan kita. Berapa banyak orang yang dari kecewa akhirnya sakit hati, artinya kepahitan. Tahukah Anda, kepahitan itu racun buat tubuh kita. Sekali lagi, kepahitan itu racun bagi tubuh kita. Ada banyak penyakit yang muncul yang asalnya dari kepahitan, yang asalnya dari kebencian. Ada banyak penyakit yang muncul yang sumbernya adalah kepahitan. Maka dari itu kita harus jadi orang yang bisa mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Jujur, yang paling menyakitkan dalam hidup kita ketika kita disakiti oleh orang dekat dengan kita. Ketika kita disakiti oleh orang yang kita percayai. Orang yang dekat dengan istri suami, orang yang dekat dengan suami istri, orang yang dekat dengan orang tua adalah anak-anak. Begitu sebaliknya. Orang terdekat dengan kita ketika mereka mengecewakan kita, sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Sakit banget. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Sakitnya luar biasa. Daud mengalami itu. Dia berkata, sahabat karibku, orang kepercayaanku, yang sama-sama melayani Tuhan, yang sama-sama ke rumah Tuhan, teman pelayanan kita, teman tim musik, teman-teman satu asyir, teman-teman baik kita percaya, kita curhat sama mereka, mereka melukai kita, mereka mengecewakan kita, itu sakitnya luar biasa. Yusuf, yang menjual Yusuf, yang mau bunuh Yusuf, tapi akhirnya menjual Yusuf siapa? Saudara-saudara kandungnya. Satu bapak lain ibu. Saudara bayangkan, saudara-saudaranya sendiri ingin menghancurkan hidupnya Yusuf karena mereka iri kepada Yusuf. Sakit saudara, sakit. Tapi saya belajar dari Daud, saya belajar dari Yusuf, mereka tidak sakit hati. Mereka tidak memendam kebencian dan kepahitan. Dengar ibu-ibu, bapak, bahwa Tuhan tidak mendesain tubuh kita menyimpan sakit hati. Tuhan tidak mendesain tubuh kita menyimpan dendam dan kepahitan. Kita harus melepaskan pengampunan. Yang mengerikan dari kepahitan adalah kejadiannya mungkin cuma sebentar, tapi sakit hatinya bisa seumur hidup. Betul nggak saudara? Kejadiannya cuma kecil sederhana, tapi sakit hatinya bisa bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Makanya saya sama istri saya punya moto. Kalau kita ribut, kalau kita bertengkar, saya kasih tahu rumah tangga saya bukan rumah tangga yang idealis lah. Sama seperti saudara. Saya sama istri bisa berbeda pendapat, saya bisa mungkin berbeda opini, berbeda pandangan, dan kami bisa bertengkar. Nah, kami punya moto, kalau kami ribut, kalau kami bertengkar, kami cepat-cepat selesaikan. Kami nggak mau matahari terbenam sebelum amarah kami padam. Nah, kami bereskan dengan cepat. Kami bereskan supaya tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Ketika kita pahit, bukan cuma kita sakit, berkat Tuhan lari dari hidup kita. Berkat Tuhan kabur dari hidup kita kalau kita menyimpan kepahitan. Nggak ada berkat, nggak ada keharmonisan, nggak ada kebahagiaan. Coba,
Anda kalau lagi sakit hati, bisa tersenyum? Ya nggak bisa. Coba Anda kalau sakit hati, Anda lagi kepahitan, bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bayangkan ruginya kita ketika kita menyimpan kepahitan. Saya belajar dari Yusuf tuh hebat sekali. Yusuf tuh nggak sakit hati loh. Yusuf tuh nggak dendam digituin sama saudaranya. Satu hari ketika dia jadi raja muda, Alkitab berkata saudara-saudara datang mau beli gandum, menyembah dia loh. Karena dia posisi tinggi sekali. Yusuf orang yang berkuasa pada waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan Yusuf gak balas dendam loh. Yusuf gak marahin saudaranya loh. Kalau saya jadi Yusuf, kesempatan balas dendam waktu saudara saya datang beli gandum. Yusuf itu gak balas dendam. Dia suruh mereka mati, pasti mati. Dia suruh mereka masuk penjara, pasti masuk penjara. Tapi Yusuf malah berkata, mari mendekat. Wow, keren banget. Mereka ini ancaman loh saudara. Mereka ini orang-orang jahat yang mencelakakan Yusuf. Yusuf gak menjauh dari mereka. Kita manusia, ketika ada orang nyakiti kita, kalau bisa kita yang tadinya mau ketemu dia, kita balik arah. Betul gak saudara? Ini Yusuf gak mari dekat kepadaku. Dia merangkul mereka. Dia bilang, jangan takut. Kamu merencanakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Kita harus bisa melihat pengkhianatan orang, kekecewaan yang orang buat dalam hidup kita sebagai cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat melampaui pengkhianatan orang. Kita harus bisa melihat melampaui ketidakadilan yang kita terima dalam hidup kita. Rasanya hidup ini nggak adil, nggak fair bagi saya. Betul nggak saudara? Sering kita bilang, Pak, hidup saya nggak fair banget. Saudara tahu nggak, kasih karunia itu nggak fair loh. Betul nggak? Mercy itu nggak fair. Harusnya kita mati loh. Harusnya kita dihukum loh. Harusnya kita binasa. Tapi Tuhan mengampuni kita. Nah, jemaat yang diberkati, belajar dari Yusuf. Yusuf mendapat kesempatan untuk balas dendam. Tapi dia nggak balas dendam. Dia mengampuni mereka. Daud pun dikejar-kejar tanpa alasan oleh Saul. Karena Saul benci Daud. Saudara bayangkan, Daud beberapa kali mendapat kesempatan untuk bunuh Saul. Beberapa kali. Dan Alkitab berkata ada satu kesempatan Tuhan buka jalan. Tuhan yang buka jalan loh. Untuk Daud bisa membunuh Saul. Itu ujian Tuhan. Tapi Alkitab berkata Daud tidak melakukannya. Dia bilang, dijauhkan aku dari membalas dendam terhadap orang yang diurapi Tuhan. Hebat ya. Saudara, pintu terbuka untuk balas dendam. Kesempatan Tuhan berikan untuk balas dendam. Tapi Daud tidak mau melakukannya. Dan inilah yang membuat Tuhan memberkati Yusuf. Inilah yang membuat Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Saya mau beritahu, kalau ada hati yang mengampuni, hati yang murah hati bagi setiap kita, maka itu kesempatan Tuhan mempromosikan hidup kita, kesempatan Tuhan meninggikan kita, kesempatan Tuhan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Makanya Yusuf punya 2 anak. Anak pertama dikasih nama siapa saudara? Efraim, yang artinya melupakan. Anak kedua namanya siapa saudara? Ada yang tahu? Anak kedua diberi nama Efraim dan Manasye. Manasye artinya berkat 2 kali lipat. Siapa yang mau berkat 2 kali lipat? Kalau saya ngomong soal Efraim melupakan, Manasye 2 kali lipat, begitu Manasye jemaat tepuk tangan. Sebetulnya kuncinya bukan di Manasye, kuncinya di Efraim saudara. Kalau Anda bisa melupakan, kalau Anda bisa mengampuni, maka percaya ada berkat 2 kali lipat. Tuhan sediakan bagi semua jemaat PD Victory. Memang mengampuni nggak gampang. Karena kesakitan yang kita alami begitu berat. Tapi kita nggak punya pilihan selain kita memutuskan untuk mengampuni. Saya dengan papa saya nggak akur. Papa saya bukan orang jahat. Papa saya bukan pria yang tidak setia. Dia orang baik banget. Dia orangnya pendiam dan dingin banget. Papa saya tipe yang pragmatis. Dia hidup hanya untuk dirinya dan dia masa bodoh untuk istri dan anak-anaknya. Gak pernah papa saya urus sekolah kami. Gak pernah papa datang ke sekolah memikirkan masa depan kami. Gak pernah.
Papa saya cuma kerja, dapat gaji, selesai, store ke mama saya. Dia merasa, that's all. Itu semua tugas saya. Papa saya nggak dekat sama kami anak-anaknya. Ingat saya, kami nggak pernah main kuda-kudaan. Kami nggak pernah peluk-pelukan, cium-ciuman sama papa tuh nggak pernah. Papa saya untouchable, nggak bisa disentuh, nggak bisa didekati. Saya masih ingat waktu kecil, mama bilang, ayo kita jalan-jalan. Kita semua senang, kita happy, kita mandi, kita pakai baju bagus buat jalan-jalan. Begitu tanya papa saya bilang, udah kamu aja sama anak-anak. Aku malas, aku di rumah aja. Resek bawa anak-anak. Bayangin saudara, papa saya ngomong gitu, betapa kami nggak terluka sebagai anak-anak. Kita nggak deket sama papa. Jujur, saya kurang ajar sama papa. Saya kalau ngomong kasar, saya kalau ngomong meninggi suara sama papa saya. Saya begitu. Pernah mama saya sakit cukup parah, kami anak-anak berdoa, Tuhan jangan panggil mama, panggil papa aja Tuhan. Karena papa ada pun gak ada gunanya bagi hidup kami, gak ada fungsinya. Jadi kami bilang lebih baik papa yang pergi daripada mama. Karena kami butuh mama, kami sayang mama. Saudara, tapi Tuhan bilang ada sesuatu yang kosong di hati saya. Ada kepahitan, ada kebencian, saya tidak sopan, tidak hormat sama orang tua. Dan akhirnya saya bergumul untuk bisa ngampuni papa saya. Di situ satu hari saya doa, Tuhan tunjukkan kelemahan saya. Tuhan putar video semua dosa-dosa saya, semua kesalahan saya. Dan di situ Tuhan bilang, aku sudah mengampuni kamu. Di situ saya terhentak, saya berkata, Tuhan, kalau saya saja sudah diampuni, apa hak saya tidak mengampuni papa saya? Saya aja dengan segala kesalahan, kekurangan saya, Tuhan ampuni. Apa hak saya nggak mengampuni papa saya? Saya bilang, habis Tuhan dia begini. Tuhan bilang, kamu aku terima, kamu aku ampuni. Kamu harus mengampuni papa kamu. Dan saya belajar yang namanya mengampuni itu keputusan dan tindakan. Seringkali kita harus memutuskan dan bertindak untuk mengampuni. Satu hari saya dekati papa saya, dia lagi nonton TV, saya peluk dia dari belakang. Jujur ya, kami anak bapak nggak pernah berpelukan, bersentuhan. Kami bukan teletabis ya. Kami nggak pernah berpelukan, nggak pernah bersentuhan. Tapi saudara, waktu saya peluk papa saya dari belakang, dia grogi. Dia grogi karena nggak pernah kejadian seperti itu. Saya minta maaf, saya minta ampun sama papa saya. Dan saya baru tahu satu fakta yang mengagetkan. Ternyata kenapa papa saya dingin. Kenapa papa saya tidak tahu berekspresi kepada anaknya? Dia bukannya nggak sayang, dia sayang. Tapi dia nggak tahu bagaimana mengekspresikan cinta sayangnya kepada anaknya. Kenapa hal itu terjadi? Rupanya papa saya waktu dia lahir, papanya sudah meninggal. Jadi papa saya waktu dalam kandungan oma saya, papanya sudah meninggal. Jadi dia dibesarkan oleh single mother. Dia nggak pernah lihat bapaknya, dia nggak pernah dipeluk bapaknya, dia nggak pernah dicium bapaknya, dia nggak pernah dirangkul bapaknya, dia nggak pernah diajak jalan-jalan oleh bapaknya karena bapaknya udah meninggal. Jadi di situ saya belajar, kita nggak pernah bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kalau engkau nggak punya kasih, mau kasih apa sama orang? Kalau kau nggak punya pengampunan, mana bisa kita bisa mengampuni orang lain? Kalau kau merasa kau belum diterima oleh Tuhan, kau tidak akan bisa menerima orang. Kau akan menuntut orang. Nah saudara, orang yang murah hati adalah orang yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah. Menerima orang-orang yang tidak pantas. Berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita. Itu orang murah hati. Orang jahat sama kita, kita nggak balas jahat. Kita berbuat baik sama mereka. Kita menunjukkan kebaikan kepada mereka. Dan itu adalah tanda orang yang murah hati. Dan saya berdoa, semua jemaat Victory menjadi jemaat yang murah hati. Amin. Jangan simpan kepahitan, dendam, merasa kecewa dengan ketidakadilan yang kita terima. Kalau bicara ketidakadilan, ada banyak ketidakadilan yang saya alami dalam hidup saya. Tapi saya belajar mengampuni. Saudara, saya bersyukur punya istri yang murah hati. Saya sebagai suami bisa salah, sebagai suami mungkin sering marahin istri, tapi istri saya mengampuni saya. Dan love is never fair. Cinta itu nggak pernah gagal.
Ketika kita berikan cinta dengan tulus, cinta akan mengubah orang. Amin Bapak Ibu, cinta akan mengubah orang. Cinta akan mengubah suamimu, cinta akan mengubah anak-anakmu. Cinta yang tulus akan mengubah orang. Yang ketiga adalah orang yang murah hati adalah orang yang sabar terhadap orang-orang yang mungkin biang kerok. Orang-orang yang troublemaker. Dalam hidup kita ada saja troublemaker. Ada saja orang yang usil. Dan orang yang murah hati itu bisa sabar tuh sama orang-orang yang mungkin orang-orang yang tidak mudah, saudara. Ada kan orang-orang yang 1 kilo kurang 1 ons gitu ya. Tapi ada orang-orang yang bisa mengasihi mereka. Orang-orang yang bisa sabar menghadapi mereka. Makanya saya salut sama orang-orang yang bisa melayani anak autis, yang bisa melayani kaum-kaum yang terbuang gitu ya. Dan ada teman saya, dia buka panti untuk orang-orang gila. Itu gimana caranya ya? Bisa sabar sama orang gila. Kadang-kadang sama anak sendiri kita nggak sabar ya. Sama yang waras saja kita nggak sabar. Apalagi sama yang nggak waras. Nah, orang murah hati itu dia bisa sabar. Dia bisa mengasihi, dia bisa menerima orang-orang yang mungkin orang-orang yang biang kerok, orang-orang yang sulit. Dia tidak gampang emosi, dia bisa menerima orang-orang seperti itu. Dan yang keempat, orang yang murah hati adalah orang-orang yang suka membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Saudara, kita nggak usah berbicara Nigeria, Ethiopia, Afrika, nggak usah. Kita bicara orang dekat dengan kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan, yang butuh dibantu. Dan kalau kita bisa membantu, kita harus lakukan. Jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang terluka, menolong para korban-korban. Makanya saya kagum sama Bu Eli, luar biasa. Bu Eli itu benar-benar memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang mungkin mengalami masalah dalam rumah tangga, yang disakiti oleh perlakuan suami. Sampai satu hari Bu Eli pernah cerita, mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar ya. Bu Eli karena begitu seringnya mendoakan wanita yang suaminya berkhianat, satu hari Bu Eli cerita ada seorang ibu datang minta didoakan. Tanpa tanya panjang lebar, Bu Eli langsung doakan tentang suaminya yang berselingkuh, saudara. Selesai doa bla 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 bla, sudah berbusa-busa, terus orangnya bilang, Bu Eli, sorry, suami saya nggak selingkuh kok Bu, katanya. Nah, saudara bayangkan, ternyata Bu Eli bersimpati dan menolong orang-orang di sekitarnya yang jadi korban. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang dikecewakan. Dan saya percaya ada ribuan ibu-ibu yang sudah ditolong oleh pelayanan Bu Eli. Ada ribuan ibu-ibu yang sudah dibangkitkan imannya, yang sudah ditolong oleh pelayanan daripada Bu Eli. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, kita harus jadi orang yang murah hati, jangan pelit. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita harus belajar nggak cari kepentingan kita, tapi mencari apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Jangan egois. Jangan mencari apa yang orang bisa lakukan buat kita. Jangan kita jadi orang yang manipulatif, memperalat orang untuk kepentingan kita. Dengar ya, sekarang orang manipulatif memperalat orang untuk mencapai cita-citanya, tujuannya. Kita harus jadi orang yang murah hati, kita harus membantu orang dengan tulus, menolong orang dengan tulus. Ada banyak orang di sekitar kita yang kita bisa bantu, yang kita bisa tolong. Jadilah orang yang murah hati. Yang kelima, yang terakhir, orang yang murah hati adalah orang yang bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang gagal. Memberikan kesempatan kedua kepada orang yang suka melukai, yang sudah mengkhianati, yang sudah mengecewakan. Saudara belajar dari Yesus. Yesus itu hebat, Tuhan itu hebat. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kalau dicap, Petrus itu penyangkal. Kalau dicap, Petrus itu jahat. Petrus itu kadrun, saudara. Betul nggak? Di depan umum dia nggak berani memproklamirkan imannya. Betul nggak? Iman itu bukan disimpan. Kita harus proklamirkan kepada dunia bahwa saya murid Yesus. Saya pengikut Yesus. Saya orang Kristen. Berapa banyak orang pakai salib, pakai kalung salib, tapi ditutupi sama bajunya supaya nggak kelihatan salibnya, malu. Saudara, jangan malu sama Tuhan.
Iman kita harus bisa disaksikan oleh orang. Iman kita harus bisa dilihat oleh dunia ini bahwa kita adalah muridnya Yesus. Tapi Petrus kadrun, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apakah Tuhan menyerah sama Petrus? Tidak. Mari baca ayat terakhir. Markus 16 ayat 7a menulis demikian. Markus 16 ayat 7a, tetapi sekarang pergilah. Ini berita setelah kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus hidup, ini pesannya. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya berita tentang kebangkitan. Dan kepada Petrus. Petrus spesifik loh. Khusus ditulis namanya. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Petrus. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Petrus yang tadinya tidak setia. Tapi Alkitab berkata diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan kita melihat Petrus menggunakan kesempatan kedua. Saudara, apa yang terjadi? Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia khotbah, sekian ribu orang bertobat. Dan Petrus menjadi alat kebenaran yang luar biasa. Dia memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Dia memberitakan Injil dengan hidup sederhana. Bahkan di akhir hidupnya dia mati disalib, tapi dengan kepala ke bawah. Karena dia berkata, tidak layak aku mati dengan kepala di atas seperti Tuhanku. Dia minta disalibkan dengan kepala ke bawah. Siapa yang kira? Petrus yang pengecut menjadi Petrus yang militan. Petrus yang menyangkal menjadi Petrus yang dipakai Tuhan luar biasa. Jangan lihat kelemahan orang. Jangan lihat kekurangan orang. Tapi lihat potensi-potensi yang ada dalam hidup setiap kita. Saya percaya jemaat Victory, jemaat yang luar biasa. Jemaat yang bakal dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi Indonesia. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Alkitab berkata diberkatilah. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena dia akan mendapatkan kemurahan. Saya berdoa biar semua kita menjadi orang murah hati. Sepakat saudara? Ada berapa banyak yang mau jadi murah hati? Yang katakan Tuhan, aku mau punya karakter yang murah hati. Mari kita berdoa. Urala batak kendala basyandala batak kendala basyanda. Urala batak kendala basyandala batak kendala basyanda. Indala batak kendala basyiki dibitiki dia basyak kendala batukula basyanda. Indala batak kendala basyandala batak kendala basyandala ba. Urala batak kala basyandala balaba. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum jadi orang murah hati. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih suka encap orang. Kami suka komen hakimi, tuduh orang Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih simpan dendam, kepahitan, kebencian. Kalau kami diperlakukan tidak adil, kami terluka dan kami kecewa. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak peduli dengan orang lain. Kami hanya mementingkan diri kami, kebutuhan kami, interest kami, kepentingan kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami kalau kami tidak sabar sama orang-orang yang mungkin aneh, sama orang-orang yang berbeda sama kami. Ampuni kami Bapa kalau mungkin kami tidak memberikan kesempatan kedua kepada orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan baik bagi kami. Tuhan luar biasa bagi kami, Kau Bapa yang murah hati. Harusnya kami dihukum, harusnya kami binasa, harusnya kami yang dikutuk, harusnya kami yang mati. Tapi Engkau batalkan itu dari hidup kami. Kau berkati kami, Kau berikan kami hidup, Kau sembuhkan kami, Kau merdekakan, Kau bebaskan kami. Engkau Allah yang merciful, Engkau Allah yang murah hati. Jadikan kami pribadi-pribadi dengan karakter ilahi, yang murah hati, yang menunjukkan kemurahan hati kepada saudara-saudara kami. Oh, berkati setiap kami Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami bisa menerima orang-orang. Kami bisa mengasihi orang-orang. Kami bisa care dengan orang-orang di sekitar kami. Memperhatikan keperluan, kebutuhan mereka. Dan memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Untuk mereka memperbaiki diri mereka. Mempercayai mereka kembali. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa Victory ini. Berkati pelayanan ini. Berkati Ibu Eli bersama semua tim ya Bapak. Kau pakai, Kau urapi dengan luar biasa. Sehingga pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang, menguatkan, menghiburkan banyak orang. Jadi berkat yang besar yang berdampak luar biasa. Berkati semua kami Tuhan, berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.